Pak Presiden, Angkatan Laut sedang melakukan blokade di sekitar Laut Crimea. Benar, tapi masuk. Pak, aku khawatir korban jiwa dari serangan teroris terus bertambah. Kita harus mempercepat misi kita. Selina, aku juga ingin menangkap teroris itu sama sepertimu. Tapi kita tidak bisa gegabah tanpa persiapan penuh. Apalagi dengan adanya kamu di tim. Ayah, Pak Presiden, kompetisi untuk mencari penembak jitu terbaik sebagai rekan Nona Selina sudah diatur. Ini daftar kandidatnya. Jadi ini kontribusinya. Pak Presiden, Anda tidak mengenalku. Ya, ya. Aku mau tambahkan seseorang ke dalam daftar. Lihat apa dia lolos jadi kandidat. tidak ada yang perlu kita perhatikan selain mata elang. Siapa dia? Seorang gelandangan. Gelandangan apa? Dia mungkin bukan siapa-siapa. Atau dia itu legenda tersebut. Tidak menyadariku ya. Kamu beneran gelandangan? Atau hanya berpura-pura? Kurasa dengan mengambil barang berharganya akan menunjukkan kemampuan aslinya. Dengar Nona, aku tidak masalah jika kamu mau melihat kemaluanku. Tapi kalau kamu sentuh kalungku, akan kupatahkan tanganmu. Siapa yang melihatmu dasar mesum? Jaga mulut kotormu sebelum kupotong kemaluanmu dan kusumpalkan. Kok gerakannya bisa secepat itu? Kamu lulus tes menembak. Kamu hanya beruntung. Peluru berikutnya akan menembus tengkorakmu. Sial! Dia memprediksi lintasan peluru itu hingga ke milidetik. Bagaimana mungkin? Kenapa dia mengaku sebagai gelandangan? Maksudku, di militer kita tidak ada yang punya reaksi secepat itu. Bahkan tim SEAL 6 pun tidak. Cari tahu semua tentang orang ini. Baik, Pak Presiden. Hei, kamu meleset lagi. Untung saja mataku kemasukan air. Kalau tidak, kamu sudah jadi mayat. Telingaku tidak apa-apa, brengsek. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Oh, kamu bahasa kuyuk. Kamu mau membunuhku atau ngapain? Kamu matilah kamu. Hei, siapa yang mengunci toilet, sialan? Jangan sampai aku melihatmu lagi. Belum pernah aku bertemu dengan wanita segalak ini. Gelandangan itu jelas bukan orang yang kita cari. Dia itu cuma orang mesum. Ya, tidak ada yang pernah kalahkan kamu, sayang. Itu cuma keberuntungan. Mataku tadi kemasukan air. Oke, Ayah, lupakan saja dia, oke? Kita masih punya kandidat lain. Aku mau ganti baju. masukkan orang itu ke daftar. Oh, Anda yakin Tuan Selina membencinya? Aku tidak peduli. Orang ini mungkin pilihan terbaik untuk melindunginya. Aku mau putriku aman dalam misi ini. Baik. Semuanya, hari ini akan dipilih seorang penembak jitu untuk menikahi putriku, Komandan Grant. Tentu saja ini pernikahan palsu. Aku akan menyamar bersama rekan yang terpilih dan memimpin misi anti-teroris. Kepala stafku, David Clark, yang akan menjadi juri. Suatu kehormatan bisa terpilih. Hanya yang terbaik yang menang. Dan semua kandidatnya adalah yang terbaik.
Ya Tuhan, mereka ini penembak paling hebat di negara ini, terutama Theodore Ryan. Hanya mata elang bisa kalahkan dia. Tenang. Menangkan ini gampang sekali. Yang pakai seragam SWAT itu anakku. Dia pasti akan berhasil. Ayo mulai. Tunggu sebentar, Selina. Aku tambahkan satu kandidat lagi. Apa? Siapa? Astaga, Jack Ryan. Astaga, Jack Ryan. Dia itu gelandangan yang dibuang keluarganya dan seorang kriminal. Apa yang mereka pikirkan? Ngapain kamu di sini, Kak? Ini bukan urusanmu. Ayah, bisa jelaskan? Semuanya. Aku tahu ada sedikit kebingungan soal kandidat baru kita, Jack Ryan. Tapi akan aku jelaskan. Kalau kita mau melanjutkan perang melawan teror ini, kita butuh angka rekrutmen yang lebih baik. Artinya lebih banyak warga untuk gabung militer. Keterlibatannya akan menjadi pesan dukungan yang jelas dan penyemangat bagi militer kita. Kenapa Presiden suruh aku ikut kontes ini? Apa dia tahu? Syukurlah itu dia. Lagi pula dia tidak mungkin menang. Aku tidak sudi menikahi orang mesum itu meskipun cuma palsu. Selina, keselamatanmu paling penting. Kamu sudah mendaftar untuk misi ini. Jadi siapapun pemenangnya, kamu harus menikahinya. Meskipun itu Jack. Pak Presiden, maaf saya menyalah, tapi menurutku Jack tidak seharusnya ikut dalam seleksi ini. Dia tidak cocok untuk misi ini. Dia sangat memalukan. Hei Jack, sebaiknya kamu pergi demi kebaikan semua. Hei, aku tidak masalah. Aku bersedia untuk mundur, Pak Presiden. Aku sama sekali tidak tertarik untuk menikahi putrimu itu. Apa katamu? Ini alasanmu lagi? Apa yang kamu sembunyikan, Jack? Hukumanmu masih 6 bulan lagi, benar? Yap, ikuti ini. Berpartisipasi, dan aku akan ampuni sisa hukuman. Kamu bercanda? Siap. Kalau begitu, aku ikut. Ayah serius? Kita hanya bagikan gerasi presiden seperti permen sekarang. Dia sama sekali tidak pantas. Pak Presiden, kumohon, Anda tidak perlu melakukan ini. Anakku yang lain jauh lebih baik. Jack tetap ikut. Pembicaraan selesai. Semuanya, silakan pilih senjata api untuk tes ini. Aku nggak boleh terlalu menonjol di depan pembunuh ini sebelum semua bukti terkumpul. Sebaiknya aku tetap sebagai gelandangan pecundang. Hei kawan, gimana cara pakai benda ini? Apa aku cuma begini? Oh! Dasar bodoh sialan, kamu membuat aku mati. maaf. Salahku. Hei, kamu maafkan aku kan? Kamu kan adik yang baik. Tentu saja, sekacau apapun perbuatanmu, aku tidak bisa marah padamu. Kenapa dia sembunyikan kemampuannya? Jack, apa yang sebenarnya kamu mau? Menurut sumber kita, Jack Ryan selama ini menyelidiki kematian istrinya. Kalau begitu, semuanya, aku akan menaikkan hadiah kompetisi. Pemenangnya akan menjadi kepala baru pasukan Delta. Kepala pasukan Delta itu adalah posisi impian semua prajurit. Kapten SWAT saja tidak ada apa-apanya. Kepala Delta? Orang di posisi itu bisa mengakses semua berkas kasus. Aku akan dapat semua bukti jika aku menang. Sepertinya aku harus serius sekarang. Kandidat dari tim SEAL Angkatan Laut dan Angkatan Darat sama-sama pemenang medali keahlian menembak. Mereka bukan tandingan gelandangan ini. Kakaknya, Theodore Ryan, lebih hebat di antara mereka berdua. Kecuali pecundang ini adalah mata elang. Dia pasti akan kalah. Ronde pertama adalah target tetap. Semakin kecil target yang kena, semakin tinggi nilainya. Wah, dia bisa tadi. Ya, sepertinya Theodore sudah pasti menang. Kakaknya itu tidak punya kesempatan. Di mana gelandangan itu? Ayo, Jack. Tuan Jack, giliran Anda. Anakmu pingsan saat tes. Memalukan sekali, Tuan Ryan. Maaf. Aku ketiduran saat menunggu. Giliranku ya? Ya.
Dia mengenai yang terbesar. Jack mendapat skor terendah. Sudah kubilang jangan buat malu, Kak. Sudah kubilang, Ayah. Orang itu tidak punya peluang untuk menikahiku. Aku menang. Kamu mengigau. Sepertinya alkohol mengganggu otakmu. Coba saja periksa. Jack mengenai Lala. Secara teknis ini target yang terkecil, jadi dia pemenang ronde ini. Dia melakukan apa? Bagaimana egomu, adik? Apa menyakitkan saat aku mencuri perhatian? Itu cuma tembakan beruntung, dan keberuntungan tak selalu di pihakmu. Oh pasti akan, percayalah. Aku akan memastikannya. Dan aku akan merebut posisi nomor 1 darimu. Ronde kedua adalah menembak target lempar. Kandidat yang menembak piringan tanah liat tercepat menang. Aku punya usul. Gimana kalau kita ganti targetnya menjadi granat dan membuatnya terbang ke arah penembak? Sialan, gila sekali. Jika granat tidak tertembak sebelum jatuh, penembak akan hancur berkeping oleh ledakan. Jelas aku tidak bisa setuju ini secara terbuka. Tapi jika semua kandidat setuju, siapapun boleh mengundurkan diri kapan saja. Kita semua yang terbaik di negara ini, kan? Kenapa tidak pilih laga yang beneran menentukan siapa yang terbaik? Kecuali kalau ada beberapa pengecut di antara kita. Enggak, gampang sekali, kan? Ayolah, nyawa orang tidak seharusnya hilang karena permainan bodoh ini. Kamu mulai takut, kawan? Kamu mau mundur? Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Karena mereka tahu pria macam apa dirimu itu. Pecundang gelandangan. Gelandangan itu pasti mati jika dia menerima tantangan ini. Pasti akan kau. Mundur dari permainan ini, Jack. Nyawamu taruhannya. Tantangan diterima, adik. Jangan nangis seperti pecundang saat kamu sadar aku lebih baik dari. Kamu itu gelandangan pemabuk dan kriminal. Tak kubayangkan dunia di mana kamu lebih baik dariku. Oh ya, kita lihat saja nanti. Jangan sampai kacau. Oke, kamu pasti bisa. Orang itu juara menembak cepat nasional 5 kali. Lihat tangannya yang gemetaran. Ya, prajurit sejati tidak akan takut. David, pastikan dia diobati. Baik. Hei, kamu gak apa-apa. Ayo kami bantu. Siap, 3, 2, 1. Sialan. Tak bisa biarkan kontes bodoh ini memakan korban jiwa lagi. Tembak. Dia menembak dalam waktu 0,53 detik. Astaga. Kemampuan menembak Theodore memang luar biasa. Benar sekali. Hanya mata elang yang bisa kalahkan aku. Kamu tidak akan bisa menang. Tapi aku akan ambil sisa-sisamu setelah kamu menyerah. Sekarang giliran. Apa yang dia lakukan? Astaga. Tidak meledak. Apa dia berhasil memasukkan kembali pin granatnya? Tidak mungkin. Yang bisa melakukan itu hanyalah mata elang. Ya, anakku tidak akan bisa melakukannya. Semuanya, Jack memasukkan kembali sumbunya. Itu luar biasa. Anda selamatkan nyawaku, Tuan. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi terima kasih banyak. Permainan bodoh ini tidak sebanding dengan nyawamu. Pergilah dari sini. Nah, itu keahlian menembak paling hebat yang pernah kulihat. Kamu penembak jitu yang kami cari. Jadi begitu. Aku menang? Tentu saja. Bagus. Tunggu, Pak Presiden. Jack belum dapat giliran. Terlalu dini untuk menentukan pemenang.
Kurasa tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal tadi. Menembakkan pin kembali ke dalam granat. Kamu bisa? Tidak. Dengan keahlianmu itu, kamu bisa jadi prajurit hebat. Tapi kamu malah jadi pemabuk tunawisma. Sejujurnya Tuan George, aku menikmati jadi pemalas dan pemabuk. Tidak ada salahnya kan? Hidup ini terlalu singkat. Kenapa kau tak pernah tunjukkan keahlianmu? Ada bedanya antara punya bakat dan pamer. Tak ada yang perlu kubuktikan. Apalagi padahal. Bagaimana caranya? Sepertinya tidak akan semudah ini. Dia pasti merencanakan sesuatu. Aku akan temukan cara lain. Semuanya, Jack Ryan telah menunjukkan keahlian menembaknya yang luar biasa. Tak ada orang lain di negeri ini yang bisa melampauinya, bahkan mungkin di dunia. Dialah pemenangnya. Kamu akan menikahi putriku, anak muda. Kuserahkan dia dan misinya padamu. Jangan kecewakan aku. Saya jamin Tuan. Meskipun bajingan ini penembak hebat, hatiku ini hanya untuk mata elang. Halo, calon istriku. Jangan panggil aku begitu di luar misi. Ini pernikahan palsu. Kita orang asing, dan aku mau tetap begitu, brengsek. Iya, kalau kamu bisa menolakku. Berarti sekarang aku ini pemimpin pasukan Delta. Semua lapor ke aku sekarang? Benar, Jack. Kamu yang memimpin. Keren. Pak Presiden, saya tidak punya masalah pribadi dengan kakak saya. Tapi dia itu pecundang gelandangan dan tidak pantas menjalankan misi ini. Dia sudah buktikan kalau dia pantas. Siapapun yang membela negara ini adalah pahlawan. Tak peduli masa lalu atau identitasnya. Aku percaya padamu, Jack. Kamu ini adikku tersayang. Kukira kamu akan senang untukku. Tentu saja aku senang untukmu. Aku hanya tidak mau kamu terluka. Posisi ini milikku dan akan kulakukan apapun caranya. Nah, kalau tidak ada tempat tinggal, pulanglah ke rumahku. Tidak perlu Tuan George. Seorang gelandangan seperti diriku ini memang tidak pantas untuk tinggal di rumah Menteri Pertahanan. Kumohon, jangan kekanakan. Seorang kapten tidak mungkin tinggal di jalanan. Jangan buat aku malu. George, demi keaslian misi ini dan demi keselamatan Selina, Jack akan tinggal di tempatnya. Apa? Peraturan pertama, tidak ada seks. Kedua, tidak ada cinta. Dan ketiga, ikuti semua perintahku dalam misi. Oke, tenang saja. Aku bukan pria putus asa seperti yang kamu pikirkan. Wow, kamu penggemar berat mata elang ya? Memangnya kamu tidak? Dia idola semua agen dan prajurit. Iya, dia itu tidak pantas disebut pahlawan. Sekali lagi kamu menghina mata elang, aku akan mengusirmu. Kau tahu apa tentangnya? Aku... Dari mana kamu dapat itu? Mata elang yang memberikannya. Aku diculik 5 tahun lalu saat masih kuliah. Dia selamatkan aku. Apa karena dia kamu jadi agen? Bukan urusanmu. Oke, aku anggap itu iya. Tidak kusangka wanita berbahaya sepertimu bisa tulus pada seorang pecundang. Tenang saya. Jangan sentuh aku lagi. Oh. Ayolah. Masa agen terhebat di negara ini takut pada serangga? Bunuh, cepat bunuh. Sudah aman, Tuan Putri. Bisa turun sekarang? Jangan bilang soal serangga itu, atau ku habisi kamu. Kamu tidur di sofa. Hai, Nona Selina. Maaf aku mengupik, tapi sepertinya misi kali ini harusnya kamu dan Jack Ryan tidur di ranjang yang sama. Apa? Oh, Jaga sikapmu kalau mau punyamu aman. wow. Kamu manis sekali ya. Dengar ya, aku tidak akan sentuh kamu meskipun kamu berdiri telanjang bulat di depanku. Baiklah istriku. Jadi jangan sentuh aku juga saat kita tidur nanti. Sebentar lagi, Jasmine. Aku akan temukan buktinya dan membunuh pembunuhnya.
Mata Allah. Pejamkan matamu. Mata Allah. Mata Allah, itu kamu. Aku cinta kamu. Ambil aku. Aku mencintaimu, mata Allah. Ah, mata Allah. Selina? Selina bangun? Selina? Halo? Halo, bangun? Ya ampun! Apa yang kau lakukan, brengsek? Asal kamu tahu, kamu yang menindihku. Apa? Katakan saja kalau kamu inginkan, aku bisa kerjasama, aku akan menurut. Menjijikan. Gembel seperti dirimu. Aku tak akan memilihmu meskipun pria terakhir di dunia. Kenapa? Oh. Apa? Buktinya sudah dihapus. Aku harus memulihkannya dan menyeret Theodore ke pengadilan. Jake, mau minum dengan presiden? Aku ingin mengenalmu lebih baik sebelum lanjut di misi ini dengan putriku. Ya, boleh. Di mana? Aku sudah pesan tempat di Hamiltons. Sepertinya tidak bisa, Tuan. Restoran mewah seperti itu rasanya bukan gayaku. Aku punya tempat yang lebih baik kalau Anda beneran mau mengenalku. Presiden Amerika Serikat minum dengan pemuda sepertimu. Aku tidak menyangka ini. Dan aku tidur seranjang dengan putri presiden. Itu juga tak kusangka. Santai. Aku terpancing ya. Benar, Tuan. Jadi, kenapa di sini? Aku sudah lama tinggal di sini. Sejak ayahku mengusirku. Kenapa kamu begini, Jake? Jadi gelandangan. Maksudku pemuda cerdas sepertimu bisa hebat di pekerjaan apapun. Tuan tahu hal terpenting bagi seorang penembak jitu. Coba katakan. Kamuflase. Kamu harus menjadi beneran tidak terlihat oleh lawanmu sebelum menarik pelaku. Siapa lawanmu itu? Maaf, aku belum bisa memberitahumu. Tapi Tuhan akan tahu saat waktunya tiba. Kalau begitu, aku mau ke toilet. Lewat mana? Toiletnya di sebelah sana. Hati-hati, Tuan. Oke, Presiden sudah sedikit mabuk. Jack Ryan telah menunjukkan kemampuan menembaknya yang luar biasa. Kurasa tidak ada seorang pun di negara ini yang bisa melampauinya. Mungkin di seluruh dunia. Dia jelas pemenangnya. Apa selama ini aku salah menilai anakku? Mungkin Jack bukanlah orang yang kukira. Ayah, ada yang lapor polisi kalau Jack mengedarkan narkoba. Apa? Narkoba? Ayah? Theo? Kenapa kalian di sini? Maaf, Kak. Apa-apaan ini? Maaf, Kak. Apa kalian tidak bisa asal tangkap orang sesuka kalian? Aku tidak melakukan apa-apa. Kukira kamu sudah berubah, Jack. Presiden percayakan kamu misi sebesar ini, tapi kamu malah berulah seperti ini. Kamu sudah kecewakan aku untuk kesekian kalinya. Ya, kami dapat laporan kalau kamu menjual narkoba. Ayah percaya padanya? Sialan, sudah kuduga. Jelas, aku lebih percaya ketua SWAT yang terpercaya daripada seorang pemabuk. Masuk akal bukan? Pakai otakmu, Jack. Ayolah, Ayah. Aku tahu dia anak kesayangan Ayah, tapi aku bukan pengedar narkoba sialan. Oh ya, Brengsek, kamu telah menjebakku. Cukup! Bawa dia ke penjara. Singkirkan dari hadapanku dan jangan jamin dia. Tidak, dia harus diberi pelajaran. masuk ke mobil polisi itu. Jangan sampai aku memaksamu. Ayo. Apa yang kalian lakukan padanya?
Harusnya kamu bilang kalau tidak pulang malam ini. Kukira identitasmu terbongkar dan kamu dibunuh teroris. Oh, jadi kamu khawatirkan aku? Aku khawatir dengan misi kita. Nona Selina, dia ditangkap karena mengedarkan narkoba. Apa? Tidak. Jangan penjarakan dia sebelum menyelidikinya lebih dalam. Dia sedang dalam misi penting. Dan kamu seharusnya tidak ikut campur urusan ini. Setelah aku singkirkan kakak pecundangku, kamu bisa dapat rekan baru yang lebih baik setelah aku menangkapnya. Ya, tolong jangan bela dia, Agen Selina. Kamu hanya akan berakhir kecewa dan dia akan gagal dalam misinya. Baiklah. Bawa saja dia pergi. Kamu bercanda kan? Kamu serius akan meninggalkan rekanmu? Dia harus menggantimu dengan rekan baru yang akan lebih baik untuk misi ini. Aku akan dapatkan yang kuinginkan. Aku akan jadi kapten pasukan Delta. Wow. Kamu minum dengan siapa lagi? Kamu beneran mau tahu? Aku minum dengan presiden. Omong kosong, mana mungkin presiden di tempat kumuh ini? Kamu masih bohong, Jack. Tadinya aku pikir ada sedikit harapan kalau kamu sudah berubah selama kontes, tapi ternyata kamu masih sama saja. Kalau dia minum denganmu, dia juga pasti gelandangan atau lebih parah. Seorang pecandu narkoba, dia juga akan aku tangkap. Selidiki masalah ini. Baik, Pak. Kamu ini kenapa, Jack? Beritahu di mana dia. Oke, begini saja. Orang yang minum-minum denganku bukan orang yang bisa kamu ganggu. Jadi dia jagoan. Apa dia lebih kuat dari peluruku? Apa? Kamu mau membunuhnya kalau dia tidak mati? Ya, kalau memang terpaksa. Ya, baiklah. Dia ada di belakang. Apa itu benar, Theodore? Kamu akan membunuh presiden? Benarkah begitu, Theodore? Kamu akan membunuh presiden? Sudah aku bilang. Ayah, Halo Pak Presiden, maafkan saya. Tapi saat ini terjadi kesalahpahaman besar. Pak Presiden, Theo tidak bermaksud kurang ajar sama sekali. Dia hanya menjalankan tugasnya. Aku tidak peduli dia hormati aku atau tidak. Tapi Kapten SWATku tidak bisa ancam menembak orang seenaknya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Menurutku ini kesalahan. Dia kakakku. Dia mengedarkan narkoba dan ini buktinya. Aku baru saja dari tenda itu. Tidak ada narkoba. Menahan seseorang tanpa bukti itu tidak adil. Jake tidak terlihat seperti pengedar narkoba. Terima kasih sudah mempercayaiku, Pak. Ayo, Pak Presiden. Orang ini bilang dia yang menaruh narkoba di tenda. Theodore dalamnya. Tunggu sebentar. Kamu menjebak kamu sendiri? Tidak. Dia hanya orang yang disuruh menjebakku, ayah. Kenapa ayah malah membelanya begitu saja? Wow, sepertinya kamu harus memilih kawan. Katakan jujur, atau dipenjara puluhan tahun. Dia menyuruhku untuk menaruh narkoba di dalam tendamu. Maafkan aku. Kenapa gelandangan sepertiku bisa membagikan uang sebanyak itu? Aku tidak tahu, itu bisa saja uang siapapun. Aku tidak melakukannya. Diam, Theo. Kamu kira kami buta? Tidak, ayah. Semua yang kulakukan demi kehormatan keluarga kita. Kenapa ayah malah membela gelandangan ini? Tahu tidak aku? Selalu anggap Jack itu adik keluarga kita. Sepertinya aku lebih memilih gelandangan daripada seekor ular. Gimana rasanya menjadi kambing hitam keluarga, adikku? Aku akan bongkar topengmu dan tunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Topengku ya? Hah? Aku muak lihat kamu selalu menang, brengsek. Sebentar lagi giliranku. Ya, lakukan saja yang terburuk. Tapi pertama, sudah saatnya kamu mendekam di penjara. Memalsukan bukti untuk menjebak itu perbuatan yang hina. Kamu menjijikan. Penjarakan dia. Tidak, kalian tidak bisa menangkapku. Aku ini Kapten SWAT. Aku selamatkan nyawa warga. Kau telah melanggar hukum, Kapten. Dan jika melanggar hukum, ada konsekuensinya. Bawa dia pergi. Menyerah saja, Theo. Sebelum kami paksa. Jadi begitu saja, kamu membela gelandangan sialan itu, ha? Memangnya apa istimewanya dia? Kamu beneran gelandangan? Atau kamu cuma pura-pura? Katakan yang sebenarnya. Katakan yang sebenarnya. Dia benar. Dia benar. Aku punya identitas lain. Aku suami Selina. Benarkan saya? suami palsu. Oh, dan aku juga kapten pasukan Delta. Jadi, ya begitulah. Terus saja bicara. Aku akan cari tahu semuanya. Tunggu. Kakeknya Theodore Ryan, Senator Rowan Clint. Menahannya bisa menimbulkan masalah di Kongres. Lepaskan dia.
Aku tidak akan memenjarakanmu, Theodore. Tapi kamu bukan lagi Kapten SWAT. Baik. George, sebagai Menteri Pertahananku, kukira kamu lebih bijaksana. Tapi setidaknya kamu udah tahu anak mana yang membanggakan. Mungkin aku salah telah menyebutmu aib keluarga. Tapi tidak ada ayah yang bangga pada anak yang tunawisma dan pemabuk. Tuan, saya ingin bicara berdua dengan ayah saya. Tentu saja. Ada apa? Ayah, semua sudah direncanakan. Rencana maksudmu apa? Aku lakukan ini demi Jasmine. Tunggu, istrimu bunuh diri karena kamu pemabuk. Dan kamu menyiksanya. Apa yang mau kamu katakan? Bukan begitu, ayah. Theodore membunuhnya saat mencoba memerkosanya. Cerita tentang aku menyiksanya itu adalah kebohongan. Dia telah sengaja menjebakku. Tunggu, bukan. Theodore, tidak mungkin. Jasmine memberitahu aku sebelum meninggal. Theodore menghancurkan buktinya, tapi aku akan menemukannya dan aku akan menyeretnya ke pengadilan. Jadi, kamu sebagai gelandangan ini hanya penyamaran agar dia tidak curiga. Ya, benar. Ayah, aku tidak tahu apakah ayah masih percaya padaku. Tapi aku mohon, rahasiakanlah ini sampai misiku selesai nanti. Ayah. Tidak apa-apa. Minumlah obatmu. Obatku. Kamu ingat aku menyimpannya di saku kanan. Kamu kan ayahku. Mana mungkin aku lupa. Maafkan ayah atas perlakuan ayah padamu. Tapi ayah percaya padamu. Selesaikan misimu. Terima kasih, ayah. Kembalilah pada presiden. Ayah butuh waktu untuk mencerna semua ini. Jaga dirimu. Ayah juga hati-hati. Aku sayang ayah. Ayah juga saya. Kamu seharusnya tidak bantu Theodore, Selina. Aku tidak mau gelandangan itu jadi partnerku. Sepertinya ada yang berutang permintaan maaf padaku. Selina, Baiklah, aku minta maaf. Puas. tidak, belum cukup. Kalau kamu beneran mau aku maafkan, temani aku semalam di tempat kumuh ini. Apa kamu gila? Tempat itu penuh serangga. Aku lebih baik mati daripada tidur di sana. Lucu juga, kupikir agen terhebat di negara ini tidak akan takut pada apapun, apalagi cuma beberapa serangga. Kecuali karena nepotisme. Jake, putriku adalah wanita pemberani. Dia memang pantas. Sebenarnya, Pak Presiden, Tentu saja. Aku tidak takut. Tidak apa-apa. Aku akan tinggal. Awas kalau bilang pada ayah. Pak Presiden, soal serangga itu, aku akan mengurusnya. Aku akan pastikan istriku sangat nyaman. Jangan khawatir. Bagus. Selamat malam, sayang. Malah. Silakan, istriku. Lehermu kaku ya? Iya, gara-gara kamu. Sini, sini. Lepaskan tangan kotormu. Tenang saja, oke? Sini. Rasa sakitnya hilang. Gimana caramu? Bukankah aku penuh kejutan? Lihat bajingan itu. Dia merebut posisiku, kakek. Lihat. Tenang saja, Theo. Aku janji, kamu akan jadi kapten pasukan Delta sebentar lagi. Ada perlu apa, Tuan Rowan? Bukannya Anda musuh politik ayahku? Tidak ada yang namanya musuh abadi di dunia politik, Nona Selina. Kita hanya melakukan yang seharusnya. Membangun koneksi dengan kepentingan yang sama. Tapi kurasa kita tidak punya kepentingan yang sama. Mata Allah. Aku tahu dia itu idolamu. Jika kau bantu aku menyingkirkan Jack Ryan, akan ku beritahu di mana dia. Aku kira Jake juga cucumu.
Tanpa darah Clint dia bukan keluargaku. Gimana aku percaya padamu? Tidak ada yang tahu siapa dan di mana mata Allah. Bahkan ayahku pun tidak. Aku bukan ayahmu. Aku punya koneksiku sendiri. Aku punya penawaran. Aku lihat kamu sangat ingin bertemu mata elang. Goda, Jack, Ryan. Tuduh dia memperkosa. Dan kamu akan dapatkan mata elang. Mata elang selamatkan nyawaku. Dia sangat berarti bagiku. Apa yang akan kita lakukan saat dia sadar kita sebenarnya tidak punya koneksi dengan mata elang, kakek? Kita hadapi masalah itu saat waktunya tiba. Kita akan lakukan apapun untuk dapatkan yang kita mau. Haus? Kenapa kamu tiba-tiba peduli padaku? Kukira aku cuma gelandangan pecundang. Tenang saja. Aku masih punya hati nurani. Aku cuma tanya apa kamu haus. Makasih. Kenapa badanku panas sekali? Aku mau mandi dulu. Oh, sial. Kenapa jadi tegang? Ada apa dengan tubuhku? Haruskah aku lakukan ini? Jake tidak bersalah, tapi aku ingin menemui mata elang secara langsung. Sampai jumpa besok. Semua berita utama nanti akan menulis kalau kakakku yang pecundang adalah pemerkosa mesum yang menyelinap ke kamar mandi wanita. Dan itu akan sempurna. Nona Selina, sudah waktunya. Selina, apa yang kamu lakukan di sini? Ini toilet pria. Bukan. Ini toilet wanita. Apa? Aku... Oh, maaf, kepalaku agak pusing. Aku pergi dari sini saja. Sepertinya aku dibius. Ini obat perangsang yang sangat kuat. Kalau tak bersama dalam beberapa menit, kamu akan mati. Cara mati yang konyol sekali, bukan? I'm starting to think that we the same. Cause each little argument we saying evil things. Jake bukan orang jahat. Aku tidak bisa membiarkannya mati karena aku. Oh, itu senapan kaliber besar. Ketapelku cuma plastik murahan. Walaupun kena pelurunya, tidak akan bisa dihentikan. Sekarang ambil ketapel sialan itu. Jangan buang waktuku. Sialan! Kamu beruntung sekali, brengsek. Dale, lakukan apapun padaku, tapi lepaskan Selina. Jake, kita hadapi ini bersama, kita ini partner. Selesaikan permainan bodoh ini, Theo. Kita ambil alih negara ini dengan teman baru. Kita tidak punya waktu untuk mengurusi para cecunguk itu. Tunggu sebentar, kakek. Kalian tidak akan keluar dari sini. Sekarang kamu mau apa? Ha? Jangan sentuh partnerku, brengsek. Makasih ya. Kamu kira ini sudah selesai? Peluruku masih banyak. Oh, cukup, Theo. Ini bukan permainan. Bunuh mereka. Kurasa ini akhirnya, Jake. Senang bisa mengenalmu. Sayang aku belum sempat bertemu mata elang. Selina, kamu akan baik-baik saja. Dan kamu akan bertemu mata elang. Aku janji. Masih mau jadi pahlawan? Tidak kapok juga ya? Bunuh mereka.
Oh, maaf. Sialan! Negara ini tak akan diserahkan pada orang sepertimu. Oh, jangan. Tenanglah sayang. Kalau kamu tarik pelatutnya, ribuan orang tak bersalah akan mati bersamaku. Apa maksudmu? Semua anak buahmu sudah mati. Satu, klik saja. Dan dua, ratusan Lhasa di negara ini akan hancur lebur. Kamu tidak mau darah mereka ada di tanganmu, kan? Kamu jago juga, kakak. Tapi aku lebih cerdik. Letakkan senjatamu atau kamu akan menyesal. Sekarang mau apa, bajingan? Berikan remote-nya. Ambil saja nyawaku. Kamu masih belum paham juga ya? Kamu tidak dalam posisi untuk menawar. Nyawamu tidak ada artinya bagiku. Ini lokasi yang kami pasang ibu. Dan ayah bodohmu sedang adakan acara kampanye di salah satunya. Apa? Ya, setelah dia mati, aku akan gunakan pengaruhku di Kongres untuk mengambil alih. Mungkin aku akan meniadakan pemilu dan berkuasa seumur hidupku. Tidak. Jangan lakukan itu. Ini akan lebih besar dari tragedi 99. Dan aku akan jadi pahlawan. Sementara kalian dikubur bersama ribuan orang lainnya. Theo, hentikan. Ini belum terlambat. Kita bisa buat kesepakatan, oke? Kita bisa membuat presiden mundur dan membuatmu berkuasa. Kamu tidak perlu membunuh siapapun. Menggiurkan. Tapi tidak. Aku lebih suka caraku. Kenapa tidak bisa, kakek? Kenapa tidak bisa? Sialan! Kenapa tidak bisa? Aku tidak tahu. Ini kenapa? Sialan. Sialan. Aku sudah beri semua pilihan. Tapi kamu tetap menolak. Tutup mulut sialanmu. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Aku tidak tahu. Itu tidak akan berhasil, bodoh. Karena semua bomnya sudah dijinakkan. Apa? Mana mungkin? Kamu dari tadi bersama kami. Aku tidak bilang kami yang lakukan. Astaga. Berpura-pura ini melelahkan sekali. Apa-apaan yang kamu katakan? Kamu menipu kami. Ayo, masuklah. Kejutan, Tuan Rowan. Kejutan, Tuan Rowan. Sial. Bagaimana mungkin? Seharusnya kamu di acara kampanye. Kalian masih belum sadar. Kami mengatur semua ini. Bagian dari rencana. Jadi Jake sudah putus kontak dengan teroris setelah penyelidikan terakhir. Ini untuk semua omong kosong yang kamu katakan tentangku. Kamu sengaja membiarkan kami kabur dari penjara, iya kan? Agar kamu bisa memanfaatkan kami untuk menjebak pemimpin teroris. Siap. Tepat sekali. Kami tahu kalian merencanakan serangan. Jadi kami berumpan untuk kasih kampanye palsu dan... Ya, Kita termakan umpan. aktingmu itu mengelur waktu bagi kami untuk menjinakkanmu. Tidak kusangka senator terhormat seperti aku kalah dari gelandangan pecundang sepertimu. Ironis sekali. Singkirkan tanganmu darinya. Biar aku yang urus. Kamu tidak mungkin hanya gelandangan pecundang. Apa yang kamu sembunyikan? Katakan. Aku tak akan biarkan kamu menang. Kamu benar, adikku. Aku membohongimu. Selama 3 tahun aku berpura-pura menjadi gelandangan dan seorang pemabuk. Agar kamu menjadi lengah. Dan aku bisa kumpulkan bukti kejahatan. Kenal dengan ini? Kamu mata elang. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin kamu itu mata elang. Kamu itu pecundang seumur hidupmu. Kamu pecundang, pengecut, dan kriminal. Bagaimana rasanya egomu hancur berkeping-keping? Pasti itu adalah hal terpenting bagimu. Tidak, aku tidak akan kalah darimu. Aku tidak terima semua ini.
Beginilah caramu membunuh istriku sambil memerkosanya. Kamu ingat kan, adikku? Setiap malam aku bermimpi membunuhmu. Tapi tidak. Belum saatnya. Aku akan pastikan kamu merasakan sakit yang sama seperti Jasmine. Dan aku akan merobek topengmu sedikit demi sedikit, menunjukkan pada dunia siapa dirimu sebenarnya sebelum aku membunuhmu. Selamat tinggal, adik. David, Baik, Pak. bawa pergi sampah ini. Terima kasih. Jay, mata elang yang sangat ingin kutemui. Ternyata ada di sampingku selama ini. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku tidak tahu kamu pura-pura jadi gelandangan. Apalagi pemabuk. Kamu pasti sangat menderita selama ini. Maafkan aku, sudah salah menilaimu begitu lama. Tidak apa-apa. Semua ini sepadan demi membalaskan dendam istriku. Jay, aku akan pastikan media menceritakan kisahmu, bersihkan namamu. Kamu bukan pelaku KDRT, bukan pemerkosa, dan jelas bukan pembunuh. Kamu pahlawan, nak. Pahlawan yang dibutuhkan negara ini. Suatu kehormatan bisa mengabdi pada negara. Baiklah. Sekarang misi kita sudah selesai. Ini saatnya kita bercerai. Jangan, Jay. Atau aku harus panggil kamu mata elang. Aku sangat menyesal. Karena aku sudah menyakitimu dulu, aku buta. Tidak apa-apa. Aku maafkan kamu. Semua itu tidak penting lagi. Tapi kurasa sudah waktunya kita berpisah. Tidak, Jay. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi aku punya perasaan padamu, pada kita. Kurasa aku mencintaimu. Apa kamu tidak punya perasaan padaku? Setelah semua yang kita lalui. Wow. Oh. Selina, kamu perempuan baik. Tapi aku setia pada istriku. Maafkan aku ya. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Kita bisa bercerai, tapi aku akan selalu mencintaimu. Kamu akan selalu jadi pahlawanku. David, ada apa? Ini darurat. Tidak ada yang bisa mengatasi ini selain mata elang. Kalian tidak bisa bercerai sekarang. Ada insiden lagi. Dan kami butuh kalian di misi berikutnya sebagai suami istri. Apa?